Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik-baik saja, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai layanan pada hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Nak Aksa untuk memimpin doa. Baik, untuk memulai pemberian layanan kali ini, mungkin lebih baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik, selanjutnya yaitu Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Jadi saya harap dengarkan dan menyahut ya, satu persatu. Pertama, Nur Insani S. Hadir, Pak. Baik. Nur Wahidah. Hadir, Pak. Muhammad Aksa Lukman. Hadir, Pak. Yang kelima itu Muhammad Posi. Muhammad Posi. Mungkin Muhammad Fauzi mengalami kendala jaringan, Pak. Iya, Pak, mungkin belum sempat untuk bergabung, Pak. Maaf ini Pak, karena jaringan saya kurang mendukung, Pak. Oh iya, tidak apa-apa, Nak. Ya sudah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang motivasi diri, dan adapun tujuan dari layanan kali ini adalah peserta didik mampu memahami apa yang disebut motivasi diri dan menerapkan motivasi diri itu sendiri. Baik, sebelumnya Bapak akan bertanya kepada kalian semua, apa yang Anda ketahui tentang motivasi diri, atau apa sih yang terlintas pertama kali saat mendengar kata motivasi diri? Oke, Muhammad Fauzi, silahkan, Nak. Jadi menurut saya, Pak, motivasi diri merupakan dorongan dalam diri seorang melakukan sesuatu guna kebutuhan dan keinginan. Bisa diulangi? Tapi Pak, bisa saya tegaskan kembali? Iya, silahkan. Jadi menurut Fauzi sendiri itu, Pak, bahwasanya motivasi itu merupakan dorongan dari diri seseorang untuk mencapai kebutuhan atau keinginannya sendiri. Baik, bagus sekali Nak Fauzi dan Insani atas penjelasannya. Ya, motivasi merupakan suatu proses yang tidak dapat diamati secara langsung. Hal ini dapat diamati ialah perilaku individu, pemilihan tugas-tugas usaha yang dilakukan, ketekunan, dan suatu perwujudan dari perasaan atau pikiran ke dalam wujud kata-kata atau verbalization. Motivasi merupakan proses dari pembelajaran bagaimana individu menghadapi sebuah kesulitan, menghadapi berbagai masalah, kegagalan guna mencapai tujuan. Baik, Bapak akan menampilkan PPT dari pemaparan materi. Baik, Pak. Bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Baik, motivasi diri. Motivasi diri adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Motivasi diri merupakan sebuah kemampuan yang kita untuk memotivasi diri kita tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Kita memiliki kemampuan untuk mendapatkan alasan atau dorongan untuk bertindak. Motivasi diri adalah proses menghilangkan faktor yang melemahkan dorongan kita. Rasa tidak berdaya dihilangkan menjadi pribadi yang lebih percaya diri, sementara harapan dimunculkan kembali dengan membangun keyakinan bahwa apa yang kita inginkan bisa kita capai, tentunya dengan motivasi yang dapat dimunculkan dari diri sendiri.
Adapun faktor dari motivasi diri, itu dalam berbagai buku disebutkan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi motivasi diri ini sendiri, yaitu pertama mengejar kenikmatan dan menghindari kesengsaraan atau rasa sakit. Namun jika dipersempit lagi, maka hanya ada satu faktor motivasi, yaitu cinta. Suatu faktor semakin besar cinta kita, akan semakin besar pula motivasi yang muncul. Selanjutnya yaitu tips untuk motivasi diri. Yang pertama yaitu memiliki tujuan. Maksud dari ini adalah untuk mencapai sebuah tujuan, kita harus melakukan refleksi apa yang sebenarnya kita inginkan. Kemudian kita juga harus mengembangkan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua yaitu berhenti menunda, karena menunda adalah kebiasaan yang bisa membunuh impian dan motivasi diri Anda. Tetapkan batas waktu untuk mencapai satu tujuan dan berpeganglah dengan batas waktu yang Anda tentukan sendiri. Dengan memiliki perasaan dikejar batas waktu, Anda akan lebih fokus dan berusaha untuk memenuhi tujuan tersebut. Namun, berhati-hatilah. Jangan sampai menentukan batas waktu yang membuat Anda stres dan frustasi dan hanya akan merusak mental dan pikiran Anda. Yang ketiga yaitu reward untuk diri sendiri. Cobalah memberi hadiah pada diri kita sendiri untuk menghargai suatu usaha ketika berhasil menyelesaikan suatu bagian dalam perencanaan dalam tujuan kita. Ini akan menjadikan Anda memiliki harapan dan menyuntikkan motivasi diri Anda agar bisa menyelesaikan bagian-bagian berikutnya. Jika Anda telah menyelesaikan satu rencana, segeralah membuat rencana baru. Dan pastikan batas waktunya. Orang yang sukses akan selalu mencari cara untuk mengembangkan diri mereka dan kehidupan mereka sendiri. Yang keempat yaitu bersenang-senanglah. Rasa humor yang cukup bisa menjadi salah satu kunci untuk sukses. Cobalah untuk tidak terlalu berat memikirkan masalah dan pekerjaan. Dengan tetap memiliki perasaan tersebut, Anda bisa membantu diri Anda mengontrol tingkat stres yang Anda miliki. Yang kelima yaitu hampiri bayangan ketakutan. Saat Anda dibayang-bayangi kecemasan dan ketakutan, jangan melarikan diri dari bayangan tersebut. Saat Anda berhasil mengatasi rasa takut, saat itu Anda telah berhasil meningkatkan keyakinan diri bahwa Anda mampu mencapai hidup yang lebih baik. Yang keenam, yaitu ucapkan selamat datang pada setiap masalah. Artinya itu jika Anda memandang masalah sebagai sesuatu yang mengerikan, Anda akan semakin sulit termotivasi. Sebaliknya, jika Anda selalu siap menghadapi setiap masalah, Anda akan memiliki energi dan semangat yang berlebih untuk mencapai tujuan Anda. Ketujuh, itu mulai dengan rasa senang. Jangan pernah merasa terbebani dengan tujuan hidup Anda, coba nikmati hidup dan jalan yang Anda tempuh. Sejak awal Anda sudah merasa tidak suka, rasanya motivasi hidup itu tidak akan pernah Anda miliki. Yang ke-8, itu berlatih dengan keras atau usaha. Tidak bisa tidak, Anda harus berlatih terus bila ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Pada dasarnya tidak ada yang tidak dapat Anda raih jika Anda terus berusaha keras. Semakin giat berlatih, semakin mudah pula mengatasi setiap kesulitan. Ya, sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu saya persilahkan kepada kalian semua untuk bertanya mengenai apa yang tadi saya jelaskan itu. Saya Pak ingin bertanya. Baik, Saya Pak silahkan. ingin bertanya. Silahkan Nak Wahidah. Pertanyaan saya itu Pak, mengapa kita perlu memotivasi diri? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi pertanyaannya itu mengapa kita perlu memotivasi diri sendiri? Karena memotivasi diri akan memberikan dorongan psikologis dari diri kita sendiri sehingga membuat kita semangat atau terpacu dalam mencapai tujuan atau hal-hal tertentu yang ingin kita capai dalam hidup kita. Bagaimana? Apakah sudah jelas?
Saya rasa sudah jelas, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya rasa kalian semua sudah mengerti ya tentang apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, ada yang memberikan sebuah kesimpulan dengan materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Nur Insani, Pak. Baik, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di sini saya ingin memberikan kesimpulan atas pemaparan materi Bapak tadi bahwasanya motivasi sendiri, kesimpulan dari saya itu, Pak, bahwasanya motivasi sendiri ialah segala sesuatu yang mendasari atau mendorong seseorang untuk melakukan tindakan untuk mencapai tujuannya. Baik, terima kasih dari Naisani. Itu saja, Pak. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Jadi, saya akan memberikan LKPD kepada kalian. Isi singkat saja mengenai materi kita pada hari ini. Sebentar Bapak akan kirimkan, ya. Jadi menurut mungkin sekian pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.